Perkenalkan, nama saya Winda Maulani dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kurikulum humanistik dan juga kurikulum rekonstruksi sosial. Pertama, saya akan membahas tentang kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini adalah kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan pribadi. Nah, kurikulum humanistik ini memandang bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Pendekatan dalam kurikulum humanistik ini berpusat pada peserta didik dan juga lebih mengedepankan pembimbingan manusia secara utuh, sehingga pengalaman belajar peserta didik ini dapat ditunjukkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Pendidikan dalam kurikulum ini lebih bagaimana mengajar dan mendorong peserta didik, serta bagaimana bersikap terkait hal sesuatu. Selanjutnya, kurikulum humanistik ini juga adalah model perencanaan kurikulum yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara total. Potensi yang dimaksud ini adalah perpaduan antara domain afektif yang meliputi emosi, kepribadian, dan nilai serta kemampuan spiritual dengan domain kognitif, yaitu kemampuan dan intelektualnya. Langkah penyusunan pembelajarannya yaitu yang pertama, ada mendesain pembelajaran yang mengasah minat, sikap, dan perhatian peserta didik terhadap hal tertentu. Kemudian, yang kedua, menyampaikan dan mengenalkan topik-topik bahan dan kegiatan belajar. Yang ketiga, peserta didik dibekali pengalaman menyenangkan, baik pengalaman terkait gerakan dan penghayatannya. Lalu yang keempat, ada pembahasan hasil yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap hasil yang dilakukan, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa evaluasi kurikulum humanistik ini lebih mendahulukan proses daripada hasil, sehingga dalam kurikulum ini tidak ada kriteria pencapaiannya. Tapi kurikulum humanistik ini sangat menekankan adanya hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Karena guru harus mampu membangun suasana yang hangat, akrab yang memungkinkan siswa dapat mencurahkan segala perasaannya dengan penuh kepercayaan. Selain itu, guru juga harus berperan sebagai sumber yang mampu memberikan bahan pelajaran yang menarik serta mampu memperlancar proses pembelajarannya selama pelajaran. Melalui situasi dan kondisi ini yang demikian, diharapkan guru dapat mendorong serta membantu mereka mengaktualisasikan dirinya masing-masing. Untuk itu, ada 3 hal yang harus dilakukan guru dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Yang pertama, dengarkan secara menyeluruh berbagai ungkapan siswa. Yang kedua, bersikap respek pada siswa. Dan yang ketiga, bersikaplah wajar dan alamiah, jangan mengada-ngada dan penuh kepura-puraan. Kemudian kurikulum humanistik ini juga menekankan kepada integrasi, yaitu kesatuan pribadi secara utuh antara intelektual, emosional, dan tindakan. Oleh karena itu, prinsip demikian, maka kurikulum humanistik ini harus dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dan utuh, bukan pengalaman yang terpenggal-penggal. Organisasi kurikulum tidak mementingkan sekuens, sebab dengan sekuens yang kaku, siswa tidak dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Sekuens dalam kurikulum humanistik ini harus mencakup elemen-elemen tentang nilai, konsep, sikap, dan juga masalah. Dari hal-hal tersebut disusun kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan elemen-elemen itu. Kemudian, tidak seperti pada kurikulum subjek akademis di mana pelaksanaan evaluasi diarahkan untuk melihat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Pelaksanaan evaluasi dalam kurikulum humanistik ini lebih ditekankan kepada proses belajar. Kriteria keberhasilan ini juga dapat ditentukan oleh perkembangan anak supaya menjadi manusia yang terbuka dan berdiri sendiri. Kurikulum humanistik ini juga mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dan bagaimana kegiatan tersebut mampu memberikan nilai untuk kehidupan masa yang akan datang. Proses pembelajaran yang bagus menurut kurikulum ini juga adalah manakala memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, kurikulum humanistik ini juga adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan pribadi dan potensi siswa secara holistik, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektualnya. Nah, pendekatan ini juga menempatkan nilai pada pengalaman langsung dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa contoh pendekatan kurikulum humanistik ini termasuk pembelajaran proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan juga pembelajaran berbasis pengalaman. Beberapa ciri kurikulum humanistik ini antara lain yaitu yang pertama,
menekankan pada penghormatan terhadap keunikan setiap siswa dan mempromosikan kemandiriannya. Yang kedua, fokus pada pengembangan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah. Yang ketiga, memupuk empati dan toleransi dalam lingkungan pembelajarannya. Keempat, mendorong eksplorasi secara menyeluruh terhadap berbagai disiplin ilmu dan juga pengalamannya. Untuk itu, kurikulum manisik ini menekankan pada pengembangan pribadi dan kreativitas siswa. Dalam kurikulum ini juga, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, baik secara akademis maupun dalam hal keterampilan, sosial, dan emosional. Itulah sedikit penjelasan tentang kurikulum manistik. Kemudian selanjutnya ada salah satu bentuk kurikulum yang menyesuaikan terhadap sosial budaya yang dimana masyarakat, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini merupakan kurikulum yang dibuat dengan menyesuaikan permasalahan yang ada di masyarakat, di mana kurikulum ini menitikberatkan pembelajaran pada model interaksional yang menekankan pada interaksi antar individu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi para penyusun kurikulum untuk mempertimbangkan kembali salah satu bentuk kurikulum yang dapat meningkatkan interaksi sosial antara individu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau modal sosial individu yang mengikuti proses pendidikan melalui kurikulum rekonstruksi sosial ini. Kurikulum rekonstruksi sosial ini adalah kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan interaksional, di mana kurikulum ini menganggap manusia adalah makhluk sosial, sehingga kurikulum ini menekankan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat. Nah, pembelajaran dalam kurikulum ini juga menekankan interaksi antara guru dan juga peserta didik, peserta didik dengan masyarakat di lingkungannya, serta dengan sumber belajar lainnya. Kurikulum ini juga akan mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat dihadapi di lingkungan masyarakat, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih baik dan lebih damai ke depannya. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai intuisi perubahan dan pengajaran positif seperti pembangunan masyarakat yang lebih baik. Paulo Freire menetapkan rekonstruksi sosial dengan konsep cultural action for constitution. Constitution di sini itu merupakan proses di mana seseorang bukan penerima tetapi sebagai pembelajar aktif. Keberhasilan di sekolah berhubungan erat dengan halayak masyarakat, orang tua, perhatian masyarakat, organisasi, pembelajaran, dan kelompok lainnya harus terlibat dalam pembelajaran ini. Shane menggunakan perencanaan masa yang akan datang futurologis sebagai dasar penyusunan kurikulumnya. Beliau juga menekankan peranan individu dalam menemukan peranan masa depannya sendiri. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari perkembangannya, namun akan tetapi harus menyesuaikannya. Shane juga menyarankan para pengembang kurikulum agar mempelajari tren perkembangan. Nah, tren utama pada era modern ini adalah perkembangan di mana teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap kondisi dan perkembangan yang ada di masyarakat serta kecenderungan lain seperti perkembangan ekonomi, politik, dan juga budaya. Perubahan pada masyarakat akan mempengaruhi tujuan dan isi kurikulumnya, sehingga tujuan dan isi kurikulum itu tersebut akan berubah mengikuti perubahan dan perkembangan di masyarakat. Kegiatan evaluasi dalam kurikulum ini juga melibatkan peserta didik. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki dan juga mengubah struktur sosial yang tidak adil melalui pendidikan ini. Ini melibatkan pengajaran tentang kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, multikulturalisme, dan juga penyelesaian konflik. Contoh kurikulum rekonstruksi sosial ini termasuk yang pertama, pengajaran tentang sejarah dan dampaknya terhadap kelompok-kelompok minoritas atau terpinggirkan. Yang keduanya, pembelajaran tentang hak-hak asasi manusia dan bagaimana memperjuangkannya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum komunikasi antar budaya dan penyelesaian konflik. Yang keempat, pengajaran tentang persamaan gender dan bagaimana mengatasi stereotip gender. Ciri-ciri dari kurikulum rekonstruksi sosial ini termasuk yang pertama, fokus pada perubahan sosial. Kurikulum ini berfokus pada pengajaran yang bertujuan
untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Lalu yang kedua, pemberdayaan. Nah, di sini juga mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan mereka alat untuk mengubah masyarakat mereka. Yang ketiga, secara menyeluruh di sini juga termasuk mengintegrasikan isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam pembelajaran. Yang keempat, kritis, mendorong siswa untuk mempertanyakan struktur sosial yang ada dan mencari solusi yang tidak adil. Yang kelima, inklusif. Nah, di sini juga kita dapat menghargai keberagaman dalam masyarakat, menyediakan ruang untuk semua suara agar terdengar. Untuk itu, kurikulum rekonstruksi sosial ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan dalam kurikulum ini memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam masyarakat, serta mengatasi ketidaksetaraan dan tidak keadilan yang ada. Kurikulum ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Baiklah, dapat kita simpulkan dari kedua kurikulum ini. Yang pertama yaitu kurikulum humanistik, di mana kurikulum ini memiliki perspektif bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kemampuannya untuk berkembang. Untuk itu, kurikulum humanistik ini menekankan pada pengembangan pribadi dan kreativitas siswa. Dalam kurikulum ini juga, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, baik secara akademis maupun dalam hal keterampilan sosial dan emosional. Itulah sedikit penjelasan tentang kurikulum humanistik. Dan juga kemudian selanjutnya yang baru kita bahas tadi yaitu kurikulum rekonstruksi sosial, di mana kurikulum ini juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Nah, karena pendidikan dalam kurikulum ini juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial ini juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam masyarakat, serta mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ada. Kurikulum ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Baiklah, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.